Nah kemudian di panggung besar itu kita latih, kita sediakan mereka itu media untuk latihan berada di hadapan orang-orang yang jumlahnya banyak, ratusan gitu, semua menonton pertunjukan tadi gitu. Nah sehingga anak-anak ini memiliki media yang cukup untuk mengekspresikan pikirannya gitu, untuk mengekspresikan gagasannya dan berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa marhaban bikum pemirsa Al-Bukhari TV rahimakumullah. Berjumpa kembali di podcast Lebih Dekat Mengenal Mahada Al-Bukhari episode 5. Yang mana di podcast kali ini kita kembali akan membahas tentang serba-serbi kehidupan keasramaan para santri di Mahada Al-Bukhari bersama saya Dina dan juga Umi Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nggak kerasa ya, Mi ya, ini adalah mungkin kali ketiga gitu kita kembali ngobrol-ngobrol tentang serba-serbi kehidupan keasramaan para santri di Mahada Al-Bukhari. Setelah kemarin kita banyak membahas tentang program-program apa saja yang ada di Mahada Al-Bukhari. Ya mungkin salah satunya kemarin itu ada metode KonMari ya, Mi ya. Yaitu salah satu metode yang diadopsi dan juga diajarkan oleh pondok kepada para santri. Nah mungkin pemirsa Al-Bukhari TV di rumah yang penasaran apa itu KonMari dan bagaimana metodenya bisa nih menonton kembali tayangan podcast kami di episode sebelumnya. Nah, insya Allah di episode kali ini kita akan membahas terkait tentang public speaking, ya Mia. Sebagaimana yang kita tahu bahwasannya public speaking ini merupakan skill penting yang harus dimiliki dan juga dikuasai gitu oleh seorang muslim karena pengaruhnya sangat besar gitu. Nah, selain itu ada nggak sih Mi urgensi lain gitu dari public speaking itu sendiri? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada yang ma'ruf kemudian mencegah dari yang mungkar ini adalah salah satu aktivitas yang paling utama, bahkan ajakan untuk melakukan perkara-perkara baik, kemudian mencegah dari perkara-perkara mungkar, yaitu adalah dakwah. Itu adalah salah satu aktivitas yang paling utama. Nah, kemudian dan kemudian dalam tafsir juga dijelaskan bahwa seruan atau penyeru sebaik-baiknya penyeru itu adalah Rasulullah SAW dan orang-orang yang melakukan aktivitas yang sama, amar ma'ruf nahi mungkar, mengikuti jejak Rasulullah SAW. Nah, seruan itu maksudnya kalau kita menyeru, nggak mungkin kalau kita diam aja menang baik. Tidak bisa. Jadi untuk mengajak orang berbuat baik, kemudian melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar itu perlu aktivitas lisan. Nah, apalagi terkait dengan keutamaan sebaik-baiknya penyeru yang paling utama itu adalah Rasulullah SAW. Tentu ini menjadi keinginan, menjadi cita-cita semua orang tua memiliki anak yang menjadi orang-orang yang utama sebagai pewaris Nabi, penerus aktivitas dakwah Rasulullah SAW, yaitu berdakwah begitu. Karena itu public speaking ini menjadi skill yang penting, ya, skill yang penting untuk menunjang aktivitas dakwah agar putra putri kita ini menjadi manusia utama, pewaris para nabi begitu. Seperti itu. Itu filosofisnya ya kita pahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan dakwah dan tool penting untuk dakwah itu adalah public speaking begitu. Dan ini perkara yang bukan hanya kepentingan kita, tapi orang-orang tuh sekarang ini kenapa kemudian kita bahas, karena orang-orang juga banyak mengupas banyak pelatihan-pelatihan, bahkan pelatihan
mahal. Iya, lumayan. Nah, setahun yang lalu itu Umi pernah membawa anak-anak ya, anak-anak itu untuk menghadiri satu acara public speaking ya untuk remaja begitu. Sebenarnya Umi tertarik untuk datang itu walaupun mahal. Tertarik itu ingin tahu gitu lah. Ternyata teorinya sama lah sebenarnya. Teori public speaking juga sudah banyak dipublish ya. Ada yang berbayar, ada yang berbayar murah, ada yang berbayar mahal. Cuman kalau Umi perhatikan loh, ini kegiatan kita sehari-hari gitu. Jadi banyak sekali panggung-panggung yang kita kita sediakan untuk anak-anak itu berlatih public speaking. Makanya mondok ini satu keuntungan yang luar biasa. Gitu. Berbeda dengan sekolah-sekolah di luar gitu loh. Selain mondok, karena memang aktivitas muhadharah, kalau kita punya muhadharah ya, aktivitas muhadharah itu hampir semua pondok-pondok itu memiliki kegiatan aktivitas muhadharah dan itu isinya itu public speaking dan tetek bengeknya dan itu sangat positif. Ya, nah di forum setahun yang lalu itu Umi bertemu dengan banyak orang tua ya. Kemudian Umi bertanya kepada mereka apa motivasi mereka datang. Oh iya, anak saya mau sidang skripsi, tapi memiliki tidak cukup mental gitu ya. Makanya didatangkan, diikutkan ke situ. Kemudian ada lagi, oh iya anak saya mau wawancara kerja, berarti udah lulus. Yang tadi belum lulus. Yang tadi belum lulus, butuh juga skill public speaking. Kemudian yang mau kerja juga butuh skill public speaking begitu. Nah, dan mereka itu berani membayar mahal agar wawancaranya lancar, agar sidang skripsinya lancar, gitu. Nah, dan banyak lagi orang-orang yang memiliki motif yang berbeda-beda dan melihat semahal itu mereka itu membayar sebenarnya untuk membeli sebuah momen, untuk membayar sebuah momen di mana mereka tuh tidak ada panggung. Nah di Amkori, panggung setiap minggu, ya kan? Dalam satu minggu itu selalu ada panggung muhadharah dan itu dari santri oleh santri untuk santri, ya. Semuanya bukan guru-gurunya yang repot, tapi mereka mulai dari mendesain panggung, kemudian mendesain acara, kemudian menyiapkan, dan Umi melihat mereka itu begitu serius, begitu serius mempersiapkan, luar biasa. Usaha ya, usaha dan kreativitas mereka itu begitu serius, dan ini bagus. Dan panggung ini mereka ciptakan sendiri. Ya kadang-kadang memang dengan untuk kegiatan terakhir ini kan kita membagi kegiatan itu antara yang panggung kecil dengan panggung besar gitu kan. Panggung kecil, kenapa dibuat panggung-panggung kecil itu? Agar anak-anak itu memiliki kesempatan peluang yang besar untuk bisa berada di panggung tersebut. Nah, kemudian ada panggung besar. Nah, kalau misalkan di panggung kecil yang isinya hanya beberapa puluh orang saja, mereka sudah gugup. Nah, dilatih untuk tidak gugup gitu loh. Tidak gugup di depan teman-temannya. Nah, kemudian di panggung besar itu kita sediakan mereka itu media untuk latihan berada di hadapan orang-orang yang jumlahnya ratusan gitu, semua menonton pertunjukan tadi gitu. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki media yang cukup untuk mengekspresikan pikirannya gitu, untuk mengekspresikan gagasannya dan berlatih. Gak apa-apa, salah juga lagi muhadharah. Gak apa-apa ya. Ketika terjun ke masyarakat mereka salah, nanti dihujat. Apalagi kalau dakwahnya di media sosial dihujat, salah baca dihujat, salah memaknai dihujat gitu, salah arah dihujat. Nah, kalau lagi panggung muhadharah itu mau salah nggak apa-apa, justru waktunya salah
salah saja, biar dari salah itu mereka mau belajar. Dari malu itu mereka kemudian mau belajar. Kemudian dikomenkan oleh Ustazah Dina atau ini ketua tim komentator gitu. Guru-guru itu datang hanya untuk memberikan komentator. Itu kan kayak idol ya. Kayak idol, pencarian jurinya, pencarian bakat, dan ini luar biasa. Ternyata di luar itu momen seperti itu harus dibayar dengan mahal. Hanya 2 kali naik panggung. Gitu. Nah kalau anak-anak, anak-anak itu dalam 1 tahun itu selalu ada banyak di panggung kecil, di panggung besar. Nah dari situlah kita ini melatih anak-anak untuk public speaking agar mereka itu memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan isi otak mereka. Jadi bayangkan kalau diisi terus tapi tidak pernah dikeluarkan. Penuh. Meledak gitu loh. Meledak begitu ngomong, meledak gitu. Nah itu kan nggak bagus. Maksudnya nggak bagus, ya tidak enak didengarnya juga kalau meledak-ledak gitu. Antara apa yang ada di dalam otak dengan yang dikeluarkan itu belum sama, belum seimbang. Kecepatan otak sama kecepatan mulut bergerak, berbicara itu juga berbeda. Itu makanya kalau anak-anak muda itu kalau bicara meledak-ledak, itu ngomongnya cepat gitu kan. Nah nanti secara hormonal memang semakin tua itu akan semakin tenang gitu. Umi juga sama dulu, meledak. Meledak-ledak, kemudian semakin berumur, belum tua ya, semakin berumur, semakin berumur, semakin menjadi tenang. Nah, salah satunya karena faktor usia, salah lainnya itu adalah karena kita berlatih. Jam terbang ya, Mia? Jam terbang. Makanya di sini kita memberikan jam terbang yang cukup. Gitu kepada anak-anak itu untuk merasakan berada di atas panggung kecil, kemudian panggung besar, bahkan ya panggung yang lebih besar lagi. Dan melihat santri-santri yang keluar itu ketika terjun ke tengah masyarakat sudah tidak malu lagi, sudah tidak ada belenggu malu karena apa? Jam terbangnya sudah ada, jam terbangnya tidak nol, sudah ada jam terbang keberapa itu sebagai orator, sebagai pembicara. Ada lagi di panggung muhadharah itu ada yang jadi MC-nya dan bagus-bagus itu MC-nya. Seperti MC yang profesional, MC acara yang besar gitu ya. Terus ada lagi yang Umi suka lucu itu iklan. Nah itu kan Umi suka suka inget sama yang suka ada iklan juga di bandara. Kan di bandara suka begitu ya. Penumpang pesawat Batik Air dipersilahkan untuk memasuki ruang tunggu. Untuk sekedar itu anak-anak mah bisa. Coba melamar jadi yang seperti itu udah bagus-bagus gitu. Padahal mereka usianya baru SMP, SMA. Nah orang-orang yang sudah masuk ke dunia kerja seperti itu kan sudah usianya sudah bertambah lagi gitu ya, sudah bukan lagi usia mereka. Di usia mereka saja mereka sudah dapat banyak pengalaman seperti itu gitu. Jadi kalau masuk ke dunia kerja di bandara atau di manalah di stasiun gitu, itu sudah ini, atau penyiar radio misalkan. Mereka itu masuk menjadi penyiar radio misalkan ya. Itu sudah dilatih dilatih karena ya ada banyak media dan panggung-panggung yang disediakan dalam forum muhadharah itu. Bahkan Umi menemukan anak-anak itu sudah pinter dekorasi, dekorasi panggung, sehingga keluar dari sini mungkin bisa jadi IO gitu ya. Itu skill yang bagus ya, yang dilatih di dalam di dalam program muhadharah yang kita selenggarakan setiap minggu, setiap akhir pekan. Walaupun nanti akan bervariasi antara panggung kecil dan panggung besar. Itu public speaking itu seperti itu, dan di semua pondok itu hampir ada.
hampir ada, dan itulah di Al-Abqari seperti itu. Masya Itu media atau program yang kita sediakan untuk anak-anak untuk berlatih melatih jam terbang mereka, memberikan pengalaman. Betul. Pengalaman satu, pengalaman dua. Kita juga akan melihat anak-anak itu dengan pengalaman satu, pengalaman dua, ada perubahan. Iya, betul. Sampai kemudian di kelas 12, di kelas 11, sudah bagus-bagus. Iya. Sudah bagus-bagus. Dan ini adalah pengalaman yang tidak didapatkan kalau anak-anak itu tidak mondok. Begitu. Betul. Jadi untuk para orang tua di luar sana gitu ya, yang ingin anaknya ini memiliki skill public speaking, tidak harus membayar mahal ikut seminar gitu-gitu ya, Mia. Tapi bisa dengan memondokkan di Pondok Mahad Al-Abqari, karena insya Allah di sini ada program muhadharah yang akan melatih anak-anak untuk membangun kemampuan public speakingnya, bukan hanya sebagai pembicara gitu ya, Mia, tapi ada MC, ada qori'ah nih, terus juga ada talent-talent yang lain. Kadang mereka tuh suka ada aja hal yang lucu gitu, yang menarik. Ada yang kayak buat mini drama tentang kisah Rasulullah, sirah-sirah Nabi, dan juga yang lainnya. Gitu. Masya Allah, gitu ya, Mia. Dan kadang juga betul tadi kata Umi, kalau misalkan dilihat ya untuk anak-anak kelas 7, kelas 8 itu memang pertama kali muhadharah mungkin banyak banget kendalanya gitu ya, Mia, ada grogi lah gitu dan lain-lain, tapi sepanjang banyak semakin lama mereka ikut muhadharah, semakin banyak pengalamannya, semakin banyak jam terbangnya gitu, itu semakin bagus gitu. Kayak kalau misalkan ada muhadharah, siapa nih yang muhadharah kelas 11, kelas 12, oh itu mah pasti bagus banget katanya gitu, kata anak-anak gitu. Dan itu bisa diikuti oleh mereka. Iya betul, jadi bisa gambaran juga untuk adik-adiknya gitu, Masya Allah. Jadi banyak sekali ya, Mia, manfaat dan juga urgensi dari public speaking ini. Nah kira-kira Mi, ada nggak sih Mi hambatan dari anak-anak gitu ketika mereka ini menjalani program atau melatih diri mereka dalam kemampuan public speaking? Oke, iya. Pasti ini namanya juga jam terbang, memberikan jam terbang. Umi juga pengalaman pertama Umi udah kuliah. Pengalaman pertama berbicara di depan umum itu adalah ketika Umi sudah kuliah. Sama lah, berkeringat dari kepala sampai ke kaki. Keringat dingin. Iya, itu semua. Cuman itu tuh memang harus dilewati. Dan ternyata semua baik-baik saja ketika itu berlalu. Ya, betul. Jadi makanya jangan takut gagal, nggak apa-apa. Kita harus menjelaskan kepada anak-anak ini satu fase yang kalian harus lewati. Karena jam terbang satu itu paling berat, jam terbang satu itu, karena dia tidak tahu gitu. Padahal semua baik-baik saja. Muhadharah selesai masih hidup gitu kan, pingsan. Iya. Nah ada beberapa hal umum ya, beberapa hal umum yang dialami oleh anak-anak, semua Umi kira semua. Kalau ada yang begitu lancar itu pasti dia punya pengalaman lain. Selain sebelum itu mungkin ketika sebelum di mondok itu dia pernah ngapain gitu kan, atau misalkan nge-vlog kan sekarang anak-anak kecil sudah punya vlogger juga gitu kan, yang sudah followernya banyak gitu. Nah ini pasti dia itu memiliki pengalaman, bukan pengalaman pertama lah gitu. Hambatan-hambatan umumnya ya deg-degan ketika disuruh maju, panik gitu. Sebelum apa-apa udah panik, deg-degan, aku nggak mau gitu. Nah justru itu belenggu yang harus dihilangkan. Belenggu yang harus dihilangkan. Ternyata si A juga baik-baik aja, si B baik-baik saja. Oh si Tata itu bagus sekali, si kakak itu bagus sekali gitu. Nah mereka itu akhirnya punya idola, punya idola. Seperti para pemirsa ibu-ibu di rumah juga, bapak-bapak punya idola ya. Iya. Mungkin ada idolanya Habib Rizik. Iya. Mungkin ada yang idolanya siapalah ya. Orator gitu ya, orator yang yang andal gitu. Nah itu semuanya pasti punya idola gitu. Dan ketika benar-benar terjun itu akan mengalami hal yang sama, panik, deg-degan, bahkan tidak percaya diri. Nah ini yang harus kita hilangkan belenggu seperti itu. Kenapa tidak percaya diri? Si Anu juga begini-begini bisa, gitu. Nah ini yang tahun lalu Umi ceritakan tadi itu ya, bahkan ada yang
yaitu memang kalau Umi lihat orang yang istimewa, disability lah. Gitu, disability naik sama-sama diberikan panggung yang sama, kesempatan yang sama, naik ke dalam panggung, kemudian atas dorongan dari dari pembinanya itu dia ngomong semampunya. Di situ Umi, ya Allah, maksud Umi ya itu menghadirkan rasa syukur, karena ternyata syukur diberikan anak-anak yang normal begitu ya, kemudian tidak memiliki kesulitan. Nah, ini adalah orang yang memiliki kesulitan seperti itu pun datang bergabung, join di program itu, kemudian ingin ya mungkin dengan tujuan yang berbeda-beda gitu. Jadi ketidakpercayaan diri itu harus dihilangkan, bahkan harus dibangun. Makanya di sini tidak boleh ketika misalkan komentator itu jangan ngejatuhin, kan ada komentator di luar ya, acara-acara luar itu kayaknya dijatuhin, gimana ngejatuhin gitu. Jangan, karena ini bukan kompetisi. Bukan kompetisi untuk memunculkan satu idol kelas internasional, idol kelas nasional, bukan. Kalau kita ini sedang membina. Makanya guru-guru itu ketika menjadi komentator itu harus menjadi komentator yang bijak. Jangan menghukumi anak ini begini atau menjatuhkan kepercayaan diri mereka. Justru harus dibangun. Bahkan ada beberapa kendala psikologis. Ada trauma di masa kecil gitu. Ketika ketika harus berbicara di depan umum, dan itu ada. Nah, sehingga kalau seperti itu, di lembaga yang di kemarin yang tadi Umi ceritakan setahun yang lalu itu, memang sampai ada pendekatan psikologis untuk menghilangkan itu kendala-kendala kendala-kendala psikologis ya, seperti itu, trauma gitu. Seperti itu ya, semua mengalami deg-degan, panik di jam terbang 1. Nah, kalau jam terbang 2 jam sampai sekian juga terus kepanikannya masih kepanikan yang sama. Nah, ini baru perlu bantuan lain, tapi rata-rata Umi kira enggak. Ya, rata-rata itu ada perkembangan. Ada perkembangan. Ya, tinggal nanti dengan begitu, dengan hambatan-hambatan yang ada itu, nanti mereka itu akan memiliki cara untuk menghilangkan hambatan-hambatan tadi dengan memaksimalkan persiapan, kemudian mempelajari konten dengan bagus. Gitu. Ada banyak. Akhirnya mereka menemukan tanpa pelatihan yang tadi itu diselenggarakan, dihadirkan kepada sebuah momen, tidak seperti itu. Tapi langsung benar-benar diterjunkan kepada sebuah acara yang kita kemas sendiri gitu. Nah, itu akhirnya anak-anak itu menemukan cara keluar dari semua hambatan-hambatan tadi. Kemudian ya bisa jadi terganggu ketika misalkan kurang fit. Nah, itu berarti kan, wah, saya mau manggung nih, berarti saya harus persiapannya harus bagus, mentalnya harus kuat, juga harus sehat gitu, harus sehat dalam keadaan fit begitu kan. Nah, itulah kira-kira hambatannya seperti, dan itu alhamdulillah kalau Umi lihat semuanya berproses menjadi lebih baik, sehingga hambatan-hambatan itu akhirnya pelan-pelan bisa terurai. Jadi kalau di kelas 7 itu mungkin ada 1000 tali. Nah, itu setiap manggung di panggung kecil, maka mungkin 20 tali lepas. Manggung lagi 20 tali lepas di panggung besar, bukan 20 yang lepas, 100 gitu. Sampai kemudian semakin sering anak ini manggung, naik ke panggung, menyampaikan gagasannya, menyampaikan pendapatnya, pandangannya. Itu pelan-pelan itu, maka belenggu tadi akan terurai dan benar-benar terlahir menjadi orator yang hebat begitu. Masya Allah. Jadi apapun hambatannya, ya insya Allah itu semua bisa diatasi ya, oleh siapapun. Dengan latihan. Dengan latihan. Nah, ini latihan-latihan ini
kita ya apa tuh program muhadharah itu sebagai sarana untuk latihan anak-anak public speaking di Pondok Al-Abqori. Masya Allah. Dan mungkin juga bukan hanya untuk public speaking ya, Mia, tapi ya melatih anak-anak untuk membuat suatu acara gitu. Karena ya kalau dilihat dari konten-konten di muhadharah itu luar biasa nih, gitu. Bukan hanya tentang yang pembicara langsung orasi atau pidato gitu, enggak, tapi ya dikemas dengan semenarik mungkin dengan konsep-konsep yang luar biasa gitu. Mungkin nanti pemirsa Abqori TV bisa lihat contoh-contoh muhadharah yang sudah dilaksanakan oleh para santri di Mahad Al-Abqori di akun media sosial kami gitu, di @pesantren Al-Abqori gitu. Dan Masya Allah banyak sekali lah insight-insight gitu ya, dan juga manfaat yang bisa kita ambil dari muhadharah ini dalam rangka melatih kemampuan public speaking kita gitu. Dan itu bisa kita temukan atau bisa para orang tua temukan di Pondok Mahad Al-Abqori gitu. Luar biasa. Nah, apalagi kita sebagai seorang muslim gitu kan butuh sekali gitu yang namanya kemampuan public speaking itu, karena public speaking merupakan alat kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kepada siapapun, kepada seluruh umat yang ada di dunia ini, Masya Allah. Nah, untuk para orang tua pemirsa Abqori TV rahimakumullah yang ingin anaknya memiliki kemampuan public speaking yang luar biasa, bisa nih anaknya dipondokkan di Pondok Pesantren Mahad Al-Abqori, karena alhamdulillah saat ini Pondok Mahad Al-Abqori sudah membuka penerimaan santri baru. Untuk info lebih lanjutnya pemirsa Abqori TV bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini atau bisa men-scan barcode yang ada di bawah ini. Dan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas santri lainnya yang ada di Mahad Al-Abqori, pemirsa Abqori TV bisa mengunjungi akun media sosial kami, baik itu di Facebook ataupun di Instagram di @pesantren Al-Abqori. Demikian saya Dina dan juga Umi Nurul pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.